Gokil. Aku baru tahu loh Pak Gini dulu Itu uangnya jualan lumayan loh dulu. Oh iya, berapa Pak kalau Waktu seumpama itu itu? rata-rata keuntungan ya 5 juta. 5 juta tuh Rata-rata, 2001. 2001. Buset. Ya. Dulu pernah punya NSR waktu SMA, terus waktu itu hilang. Hah? Hilang. Hilangnya apa nih? Dicuri. Bangkrut atau gimana? Dicuri orang. Aku recall tadi. Ini kenangan masuk semuanya. Iya, Dicuri orang. Sumpah? Sumpah Wah, dicuri gila orang. sih NSR emang. Jadi waktu itu dicoba, aku nungguin kan di warung kan. Sebentar ya Mas, saya nyobain gitu. Lari dia di depan mata. Tapi kenal. Enggak kenal. Loh, Jadi, kok dari dikasih iklan. Pak orang nggak kenal? Dari iklan. Zaman dulu kita ngajar, itu enggak ada yang berani melihat, enggak ada yang berani membangkang. Oh iya. Enggak ada yang berani meninggalkan kelas. Wah, iya. Iya. Itu sekarang ada. Sekarang ya banyak. Meninggalkan kelas. Meninggalkan kelas Walk enggak. out gitu waktu kelas langsung keluar. Ya cuek gitu. Kalau dulu saya seneng, tegas itu seneng. Iya. Dulu. Biasa tipikal dosen muda tuh kayak gitu. Gitu ya. Powernya emang gitu. Tapi semakin ini semakin baik biasanya. Hampir setiap ujian skripsi itu nangis. Siapa? Yang saya uji Mahasiswa. pasti nangis. Gila sekali. Pasti nangis. Dan itu saya puas waktu itu. Dokter Ginanjar. Mas Danang, Mas Danang. Wah, akhirnya bertemu lagi Pak. Ini gara-gara di podcast sebelumnya ada Abdur Pak. Oh, Abdul udah ya? Abdur ada, jadi dia ngomongin tentang RMC. Akhirnya kita masukin Pak Gin nih. Terima kasih loh Pak Gin udah jauh-jauh dari Solo main ke Jogja. Terima kasih sudah diundang nih. Yoi. Podcast yang luar biasa ini. Sebenarnya ini baru ngidupin YouTube lagi Pak. Dulu sempat mati suri terus kita hidupin lagi. Tapi ngomong-ngomong Pak, kan podcastnya garing ya, nggak ada apa-apa. Ini mumpung kita ditikum, Pak Gin mau makan apa nih? Tahu nggak bedanya skripsi sama soda? Apa itu Pak? Kalau skripsi bikin pusing, kalau soda bikin gembira. Wah, soda gembira, gokil. Ada Pak, mau soda gembira berarti Iya, minum. soda gembira. Oke, terus ini buat sharing kita ini aja apa? Roti atau apa mau? Roti boleh? Roti ini ya, serikat bakar. ya, roti Oke, bakar boleh, serikat. boleh. Oke, boleh. Aku air es saja. Karena di episode sebelumnya bilang Abdur, kenapa Dur air es? Sehat Mas, sama kalau jadi mahasiswa tuh harus air es buat prihatin gitu. Jadi gak apa-apa lah. Nanti habis ini Pak Gin gembira, saya prihatin dulu gitu. Oke. Nanti ya pesan itu ya, aman ya. Ya Pak Gin, gimana kabarnya Pak Gin? Alhamdulillah baik Mas Danang. Dari Solo. Ya dari Solo sama keluarganya tadi. Sama keluarga ya ada. Ini anaknya ada 3 ya Pak ya? Iya. Oke, sebelum kita ngomongin dosen, pendidikan segala macam, aku mau tanya ini. Apa tuh? Susah gak Pak jadi ayah? Karena ini pengalaman pertama ya. Iya sih. Tentu harus banyak belajar sih. Harus banyak belajar. Ya, kita yang tadinya single, kemana-mana sendiri. Sekarang harus ada anak, ada istri. Jadi ya kita harus belajar lah ya untuk bisa ya membagi waktu. Masalahnya kemarin itu aku chat, Pak Gin, oh gimana? Oh besok aku mau keretaan gitu kan. Nanti kan tak siapin siapa mau jemput gitu. Oh tiba-tiba, oh satu rombongan ini bawa Pajero ini. Pajero cumi-cumi gitu. Liburan. Ini dosen ya teman-teman, kalau belum tahu dokter Gin nih harus follow nih. Maksudnya ini enggak kayak dosen biasanya. Aku sama Pak Gin tuh nyaman kalau ngobrol gitu, karena kita bisa ngomongin mobil, ngomongin apa-apa gitu. Nah, kenapa Pak? Kok kayak gaya anak muda gitu, main cumi-cumi. Kemarin aku lihat juga ada Honda NSR tuh. Aku pengen Pak itu, Pak. Kenapa itu kok kayak gitu? Emang hobi atau gimana tuh? Ya, satu hobi sebenarnya. Dari dulu waktu kuliah S1 saya sudah jualan mobil. Oh, ini enggak tahu nih aku deh. Dari S1 S1 2001 di Jogja. Oh ya. Ya, itu udah ganti-ganti mobil. Jadi orang itu ngelihat, kamu kayak sekali ya. Kamu bapakmu apa sih? Punya bisnis tambang apa-apa? Enggak. Ya kita memang jualan mobil. Emang jualan mobil. Mobil pertama dulu apa, Pak? Dulu Grand. Apa namanya? Honda Grand. Ya. Tahun 91 itu pernah punya. Terus Vitara pernah. Grand Vitara. TAF GT. TAF itu yang ini ya. Yang apa pokoknya atas lah numpak ya, itu dulu pernah juga karena pakai itu, waduh,
Keren tuh ya 2001 tuh. Enggak, kayak waktu itu punya BMW gitu kan. Apa nih? Seri berapa? Seri 3. Seri 3. Nah, itu wah kelihatan keren gitu kan. Karena kita dagang, laku kita jual, terus ganti TAF. Wah, tuh orang-orang, wah kamu bangkrut apa ya? Ya dari BMW seri 3 jadi TAF. Iya, habis itu jadi Corolla, jadi ya memang kayak gitu. Tapi pernah nggak Pak ya jadi carry gitu? Belum pernah, karena memang segmennya nyari yang mahasiswa waktu itu. Iya. Jadi kalau untuk carry itu nggak kita ambil. Paling nggak Kijang lah. Oh, Kijang yang masih kapsul atau kotak? Waktu itu sudah kapsul. Udah Kijang kapsul. 2002. LGX, SGX 2002 gitu-gitu SGX, ya. LGX gitu. Ya, gokil. Aku baru tahu loh Pak Gini dulu Itu uangnya jualan lumayan loh dulu. Oh iya, berapa Pak kalau Waktu seumpama itu itu? rata-rata keuntungan ya 5 juta. 5 juta tuh Rata-rata, 2001. 2001. Buset. Ya. Padahal harga mobil berapaan tuh? Kayak TAF GT waktu itu ya sekitar 80-an. 80 bisa untung 5 juta. Iya. Karena nggak banyak kan yang jualan dulu. Iya. Sekarang susah banget. Waduh, sekarang 1 juta udah alhamdulillah. Termasuk NSR itu. Ya, NSR dulu waktu SMA itu. Itu dari SMA? Enggak. Oh. Dulu pernah punya NSR waktu SMA, terus waktu itu hilang. Hah? Hilang. Hilangnya apa nih? Bangkrut atau gimana? Dicuri orang. Aku recall tadi. Ini kenangan masuk semuanya. Iya, Dicuri orang. Sumpah Dicuri orang. sih NSR emang. Jadi waktu itu dicoba, aku nungguin kan di warung kan. Sebentar ya Mas, saya nyobain gitu. Lari dia di depan mata. Tapi kenal? Enggak kenal. Loh, Jadi, kok dari dikasih iklan. Pak orang enggak kenal? Dari iklan. Kan kita emang sering jualan gitu. Oh, ngiklan di koran. Nah, kan di koran waktu itu. Nah, iklan terus orang datang, nyobain, lari dia. Sendiri apa berapa? Sendiri aku. Orangnya itu juga sendiri. Dia ke rumah sendiri tapi ada dianterin orang. Jadi orangnya juga pergi. Udah pergi. Oh, ngeri ya. Ya, karena memang ya kita anak muda belum tahu kan. Iya sih. Itu COD zaman dulu, makanya COD ini kalau cowok-cowok nih COD nggak mungkin sendiri biasanya gitu. Wah ngeri sih Pak. Itu NSR hilang dibawa orang. Ya namanya keburukan pasti suatu saat dapat keburukan juga ya. Ya, dapat gantinya sekarang. Tapi itu kenangan. Gantinya dapat NSR lagi. 20 berapa tahun ya baru bisa beli NSR lagi. NSR sekarang gila Pak, harganya Pak. Aduh, ini ngomongin dosen lagi nih, kembali ke dosen. Tadi suka otomotif, dulu hobi jualan. Sekarang kemarin aku ingat banget ya. Apa tuh? Pak gitu pakai ini nih. Seragam apa sih? Kostum dinosaurus. Iya. Itu kenapa Pak dosen tuh kan ini ya ekspektasi orang tuh wibawa. Siap Pak dosen. Lu malah jadi bocah. Itu kenapa? Apa ya? Jadi mungkin karena mahasiswa tuh nggak suka pendekatan yang formal ya. Jadi untuk memperkecil jarak, karena jarak umur udah terlalu lebar kan. Umurku saat ini sama mahasiswa yang S1 ini sekarang jaraknya hampir 20-an lebih kan. Nah, oleh karena itu biar pendekatan kita masuk ke generasi Z ini bisa diterima ya kita harus menyesuaikan mereka. Gitu. Ya. Apalagi kalau di konten itu kan kita bisa menyampaikan hal-hal yang dengan bahasa mereka itu lebih menyenangkan kan. Gitu. Jadi kalau kita terlalu formal, terlalu serius, ternyata anak-anak sekarang itu tidak bisa menerima, tidak bisa menjadikan dosen sebagai rekan, sebagai teman. Ketika itu ada gap, mereka nggak mau, nggak bisa deket, nggak bisa bertanya, sungkan. Itu ternyata generasi Z ini ada masalah di situ untuk komunikasi. Jadi mereka nggak bisa menyesuaikan, ya kita harus menyesuaikan. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin pasar. Ya, nah kebetulan Pak gini nggak banyak orang tahu nih dari mana Pak, dosen di mana, jurusan apa, ngajar apa. Saya di Solo karena kita juga satu keluarga itu punya pendidikan gitu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Terus ngajarnya marketing manajemen. Ya, pemasaran. Dan dari awal dulu 2006 saya ngajar pertama, karena lulus S1 2005, 2006 itu ngajar di D3. Oh itu boleh tuh S1 ngajar boleh, D3 tuh? S1 ngajar D3. Kalau S2 ngajarnya S1. Oh gitu, aku baru tahu. Itu ya nggak langsung ngajar ini ya, nggak langsung yang jadi dosen full gitu, tapi harus tim teaching gitu dulu. Jadi
Dari situ kita mulai apa yang kita tahu, ilmu-ilmu yang kita tahu kalau bisa kita sebarin gitu. Oh gitu. Nggak hanya di satu kampus, nggak hanya di satu kelas. Apalagi sekarang ada yang namanya sosial media. Jadi dengan sosial media ini kita bisa menyebarluaskan apa yang kita punya sehingga bisa memberikan informasi baru bagi yang orang lain gitu. Ya makanya kenapa aku tanya jurusan ngajar apa? Marketing manajemen, bro. Itu kan ngomongin target pasar, segala macam ya. Positioningnya bener. Maksudnya kalau ngomongin Gen Z, sekarang orang-orang pada malas, Pak. Makanya sebenarnya konteks kita kan ngomongin tentang edukasi. Tapi edukasi serius banget nggak bisa. Makanya kita kemas secara unik atau lebih ke pasar gitu, targeted gitu kan. Nah, akhirnya masuk ke pertanyaan ini. Jadi dosen tuh gampang atau susah, Pak? Kalau jadi dosen, jadi gampang. Jadinya doang. Jadi dosen gampang. Oh iya, syaratnya apa tuh? Syaratnya kalau ngajar S1 ya S2. Oh, oke. Di kampus mana yang bisa menerima kalau gajinya cocok ya. Itu gaji juga faktor ya. Dan ya kita nggak pungkiri ya, kadang juga dengan status dosen itu kan ada sesuatu yang kita banggakan gitu kan. Jadi kadang dengan gaji yang tidak tetap gitu kan, banyak juga loh dosen-dosen yang tidak tetap gitu ya. Banyak. Itu yang gajinya per datang gitu juga ada juga. Ada. Dosen tidak tetap namanya itu. Jadi kalau hanya sekedar jadi dosen itu mudah. Tapi bagaimana jadi dosen yang memang benar-benar membimbing, benar-benar menginfluence, bagaimana benar-benar mengajar, mendidik ya, mendidik itu waduh. Yang susah. Tantangan yang luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut karena tadi jadi dosen muda, sekarang makanannya udah jadi. Oke. Ada soda gembira biar kita gembira. Ya, gembira. Roti serikat gitu, monggo Bagin. Ini soda gembira racikan tikum ya. Saya air es saja karena lagi prihatin. Ya dulu kalau waktu kuliah juga prihatin kok. Makanya tadi nanti kita bakal ngomongin itu tuh. Jadi dosen itu gampang, susah itu. Atau syaratnya udah kejawab tuh. Sebenarnya syaratnya itu kan kalau mau ngajar S1 S2. Ini aku lagi S2, Pak. Selamat ya. Izin ya, Pak ya. Terima di UGM. Iya, besok boleh kalau ada lowongan dosen, Pak. Wah. Manajemen UGM, Pak, boleh. STIE kalau buka boleh. Monggo diminum dulu, Pak. Nah, ngomongin prihatin tadi. Emang kan stigmanya banyak sekarang guru tuh honorer segala macam yang kadang itu kayak gitu. Tapi aku baru tahu kalau dosen itu termasuk juga ada yang dibayar kayak gitu. Emang sengeri itu ya sistem pendidikan sama payment di kita? Enggak, kalau misalkan dosen, misalkan nih ada teman-teman yang sudah punya income di luar gitu ya, dia kerja, dia bisnis mungkin ya. Terus ijazahnya tidak dipakai di dunia kerja, di dunia bisnis gitu kan. Nah, biasanya juga mereka pengen ngajar gitu. Jadi dimungkinkan juga dari kampus itu membuka kesempatan bagi praktisi itu untuk ngajar. Nah, biasanya karena mereka nggak full timer gitu ya. Jadi dosen. Nah, full timer dosen ya berarti bayarnya ya sekali datang berapa. Gitu. Itu menyesuaikan dengan yayasan biasanya. Kesepakatan lah ya. Kalau seumpama jadi dosen full time bisa hidup nggak, Pak? Hidup bisa. Hidup aja atau hidup. Ketawa, ayo. Iya kan hidup kan. Hidup bisa tapi maksudku makan. Makan bisa. Jalan-jalan bisa. Beli Pajero NSR bisa jadi dosen. Bisa sih. Kok bisa sih? Ya tergantung dari kampusnya mana dulu. Gitu. Kalau STIE bisa lah ya. Alhamdulillah bisa. Normal deh. Kita ngomongin kampus negeri normal. Cukup lah ya. Mediocre lah, nggak top banget gitu. Ya kelas menengah lah ya, kampus menengah ya. Kalau di kayak di tempat kita ya, kita dari gaji tetap, kemudian ada tunjangan, terus nanti ketika bimbing ada tambahan, ketika penguji gitu ya, penguji skripsi ada tambahan. Itu ya take home untuk dosen-dosen yang muda itu ya bisa 4-5 gitu. Dosen-dosen muda. Ya, muda tuh kayak habis lulus S2 gitu. Habis lulus S2 biasanya mereka ngimbanginya terus nambah kelas gitu. Ya nambah kelas. Ya memang gitu. Memang harus
ada yang dikorbankan kan waktunya dan sebagainya. Ada juga yang dengan penelitian, riset. Ada yang bikin buku, ada yang jual kelas gitu di luar gitu ya. Jadi memang kreatifnya dosen-dosen sekarang perlu kita acungi jempol ya. Tapi kalau semama dosen aja ya udah gitu. Ya cukup ya, aja, ya hidup aja. Ya. Gitu. Tapi kalau mau liburan gitu ya harus nyari tambahan. Ya gitu. bisa di luar dia punya kelas, punya yang baik ya, maksudnya bukan yang negatif ya, bukan jadi joki gitu. Iya, jangan jadi joki. Apalagi skripsi. Karena sebenarnya kalian teman-teman skripsi itu bisa kelar cepet ya Pak ya. Ya. Kemarin aku kaget loh Pak. Abdur yang teman kita sering konten bareng. Aku baru tahu kalau dia tuh skripsinya sebulan doang Pak. Iya. Tak tanya RMC. Ini mungkin aku tanya dulu RMC itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi gini, sebenarnya Abdur itu ya contohnya Abdur. Ya. Abdur itu memang orangnya cerdas. Abdur cerdas. Bagian loh ini loh. Enggak, maksudnya tuh yang penting tuh punya kemauan itu sebenarnya. Kita sebagai dosen membuat metode itu cuma alat kok, cuma tools. Misalkan gini, Mas Danang dikasih pisau. Pisau itu kalau Mas Danang pinter untuk masak dan untuk tools lah ya, untuk produktif bisa. Kalau Mas Danang itu skillnya semakin bagus ya nanti masakannya semakin bagus gitu kan. Ya sama seperti contohnya metode yang kita buat itu hanya tools. Kalau orangnya nggak mau bekerja, orangnya nggak disiplin, nggak tekun, ya nggak bisa pakai metode apapun. Salah satu metode RMC ya nggak bisa. Jadi sebenarnya RMC itu tools aja. Tapi gitu. Ketika kamu bisa pakai tools itu yang terbukti bagus, sebenarnya lebih cepat. Gitu. Betul. Iya sih, aku setuju. Ya. Ini kemauan dan tekad Pak. Betul, kemauan dan tekad. Betul. Aku lama banget Pak. 5 tahun. Ya mungkin karena waktu itu Mas Danang ini belum ketemu RMC. Enggak, bukan itu. Karena Mas Danang punya punya sesuatu yang prioritas ya. Benar sih. Untuk mengembangkan YouTube, mengembangkan konten itu juga bagian dari perjalanan kok. Iya gitu. Sih. Tapi kalau mau lulus cepat, ngejar makanya S2 mau jadi dosen segala macam. Mau jadi dosen ini? Ya. Wah, ngeri. Gini Pak. Ngeri. Bukan gini. Ini jadi dosen terviral nanti dia. Sebenarnya gini Pak, aku takut Pak. Kan kalau aku belum berkeluarga Pak. Makanya pertanyaan awal tadi kan aku tanya gimana rasanya punya anak gitu kan. Ini. Aku nih kalau ditanya kerjaanku apa aku nggak tahu Pak. Yang ngonten aku merasa ini bukan pekerjaan, ya udah kayak have fun aja. Nah nanti ketika duduk di hadapan calon mertua, kerja apa kamu? Aku nggak bisa jawab Pak. Makanya kayak aku S2 jadi dosen kayak jadi keren gitu. Emang dulu gitu ngenalin diri mau beristri saya dosen gitu, jadi lebih beda atau gimana? Kalau orang tua ya, maksudnya kalau zaman generasiku ya. Orang tua generasiku, jadi boomers ya waktu itu. Boomers ya, itu menganggap dosen itu sesuatu pekerjaan yang terhormat. Nah, itu dia. Pekerjaan yang terhormat ya, bukan dalam tanda kutip financially, tapi sesuatu yang dihargai ya, dihormati gitu. Itu bagi generasi boomers itu lebih utama dibanding dengan jumlah uangnya gitu. Tapi mungkin yang sekarang perlu juga nih calon-calon dosen muda ini harus memiliki memiliki kreativitas untuk cari duitnya. Jadi Mas Danang nanti bisa gunakan status dosen ya, itu untuk leverage sebenarnya. Jadi keuntungannya Mas Danang jadi dosen itu leverage saja. Jadikan sebagai status betul leverage, karena mudah bagi Mas Danang dengan status dosen nanti masuk ke perusahaan, membantu misalkan riset di perusahaan itu atau industri kreatif di suatu di perusahaan tertentu, itu kan lebih mudah daripada saya nggak tahu nih status pekerjaan apa kan gitu. Nah itu Pak, makanya salah satu S2 tuh itu. Betul. Itu ngomongin generasi Pak, kayak masih sampai sekarang pun masih stigma itu masih ada kayak stereotip dosen itu memang saya hargai banget, itu bagus lah. Kita memberikan pendidikan, ngasih edukasi, ngasih ilmu kan sesuatu hal yang baik gitu kan. Nah sekarang ngomongin generasi juga. Zaman sekarang kalau dibandingin dulu kan ngajar pertama 2006, bedanya apa?
anak-anak yang diajarnya gimana? Kan ada istilah strawberry generation juga tuh. Jadi perbedaannya zaman dulu kita ngajar itu nggak ada yang berani melihat, nggak ada yang berani membangkang. Oh iya. Nggak ada yang berani meninggalkan kelas. Wah, ya. Iya. Itu sekarang ada? Sekarang ya banyak. Meninggalkan kelas Walk out gitu waktu kelas langsung keluar. Iya, cuek gitu. Rame. Dulu nggak berani. Iya ya. Dulu nggak berani. Dosen datang aja biasanya langsung udah pada diem, Pak. Sebelum datang udah masuk. Iya, udah kalau kita nggak datang, nggak masuk, belum masuk kan? Sumpah? Iya, kadang-kadang seperti itu. Tapi itu dua sisi ya. Artinya zaman generasi yang lalu generasi sekarang kalau dibandingkan ya pasti berbeda. Tapi selalu ada plus minusnya. Kalau zaman dulu mereka sangat patuh, tapi kreativitasnya tidak tinggi. Oke. Kalau zaman sekarang mereka cenderung generasi saya mengatakan mereka nggak patuh, tapi kreativitasnya luar biasa. Plus minusnya. Plus minus. Nggak ada generasi yang lebih unggul daripada generasi yang lain. Benar, setuju. Karena sebenarnya ya itu tadi kembali ke persepsi aja sih kalau aku lihat ya. Betul. Maksudnya kita sebagai generasi yang lebih tua pasti melihat generasi muda itu kayak nggak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya mereka juga menganggap kita yang lebih tua apa sih kolot banget kayak gitu. Makanya emang harus dielaborasi kayak gitu. Betul. Berarti strawberry generation itu kan istilahnya kayak strawberry itu lembek banget itu, mudah diapa-apain gitu. Gimana, Pak? Ya memang dia lembek. Memang kayak gitu ya? Tapi manis. Kalau kata Prof. Renal Kasali kan gitu. Iya. Terminologi strawberry generation dari Prof. Renal Kasali kan beliau mengatakan bahwa lembek tapi manis. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai dosen atau pemerintah memanfaatkan strawberry ini dengan baik kan gitu. Iya, dua sisi juga ya, benar ya. Maksudnya kalau kita melihat dari sisi yang lembeknya ya udah lembek aja. Tapi kita kadang lupa strawberry ini manis. Kadang nggak jadi dessert juga mahal gitu. Kayak gini nih makanan dikasih strawberry kadang jadi lebih mahal. Iya, jadi lebih mahal bener. Iya kan? Dikasih strawberry jadi mahal. Strawberry, minuman kan kasih mahal. Manis. Iya bener. Aku baru sadar itu sih. Nah akhirnya kan jadi tantangan besar tuh. Idealnya tuh kayak gimana? Relasi antara dosen dan mahasiswa tuh yang paling ideal gimana? Yang paling ideal dosen harus bisa harus bisa menyelami generasi sekarang. Generasi sekarang harus tahu apa yang diinginkan generasi sebelumnya, generasinya dosen. Gitu sehingga nanti match. Saya sebagai dosen tahu, anak sekarang tuh kalau giniin nggak bisa, tapi dia bisa di-push di idenya misalkan. Ya kalau bisa mahasiswa juga, dosenku itu dosen yang boomers, nggak bisa kalau dibilang membangkang, berarti harus menghormati. Ya hormatin aja nggak apa-apa gitu. Jadi harus mencari titik temunya itu yang kadang masuk ke Telegram, masuk ke inbox saya tuh banyak keluhan. Itu dia. Sebenarnya dosen apa sih kok malah jadi dosen bimbingan konseling gitu kan? Itu banyak Pak. Apa kira-kira kalau yang jadi keluhan dosen juga sering curhat nggak Pak kalau ke? Ya ada juga. Apa yang biasanya dicurhatin? Tapi lebih banyak mahasiswa ya, lebih banyak mahasiswa. Kalau dosen paling curhatnya tentang cara mengatur mahasiswanya. Dan banyak juga ternyata dosen yang care sama mahasiswa itu masih banyak dosen yang ayo dong ngajakin bimbingannya untuk segera lulus. Itu ternyata masih banyak loh. Di antara banyak orang yang kan saya nih penikmat TikTok Pak. Banyak orang yang bilang wah dosen ini susah dihubungi. Iya betul. Masih ada tuh orang yang kayak gitu tuh. Banyak. Nah, banyak sebenarnya. Tipikal yang kayak gimana? Ya kayak di Unpam kemarin saya nemuin juga dosen yang bikin bimbingannya menarik. Ada kalau di UGM ada Pak Madi itu juga menarik gitu ya. Artinya yang kadang yang kita tahu hal-hal negatif itu kan lebih cepet ya. Ya benar. Gitu. Jadi sebenarnya banyak dosen juga yang masuk ke inbox saya, ke Telegram, ke Instagram itu juga yang baik-baik juga banyak gitu. Tapi kalau keluhan mahasiswa yang banyak itu keluhan mahasiswa. Nah, keluhan mahasiswa. Kemarin saya sempat lihat ini juga, Pak.
story Pak Gin, suka ke Jogja, ke Semarang, kemana-mana, keliling kedai kopi. Ini mau bikin warung kopi apa gimana ini kan? Enggak, saya enggak ahli bidang kedai kopi, enggak ahli. Bangkrut saya. Pernah? Pernah. Wah. Pernah. Mungkin belum apa ya? Belum hits kayak sekarang. Ya, belum hits lah ya. Jadi kita keliling kampus, keliling ke coffee shop itu memang kita pilih coffee shop karena tempatnya lebih non formal lah ya. Betul. Buat ketemu mahasiswa. Kita pengen sharing lah apa keluhan mereka tentang skripsi, tesis, disertasi gitu kan. Nah, kita diskusi rencana riset mereka gitu. Jadi kita sedikit sharing apa yang jadi keluhannya, kita punya apa namanya? Solusi apa gitu. Jadi sudah dari tahun lalu Mas Danang. Dari tahun lalu tuh dari tahun lalu tuh. Dari Jakarta. Dulu sama Mas Danang juga pernah ke Surabaya. Iya, Surabaya. Tapi waktu itu enggak yang intens untuk skripsi, tesis, disertasi. Terakhir kemarin di Jogja sama Abdur juga, minggu depan di Semarang gitu ya. Ya harapannya dari situ kita bisa ketemu mahasiswa-mahasiswa dan yang penting Mas ternyata saya belajar banyak di situ malahan. Oke. Malah belajar Pak. Malah gini. belajar. Apa Pak? Kira-kira apa yang bisa diambil dari ketemu orang dengan berbagai masalahnya? Nah, paling banyak masalahnya apa dulu deh? Ya, yang pertama dari kontennya ya, artinya ada yang dari pendidikan, ada yang dari kimia, ada yang dari matematika. Di situ saya malah banyak belajar mengenai riset-riset mereka. Gitu. Oh, ada riset bentuknya seperti ini. Oh, ada riset yang metodenya seperti ini. Ada yang mempelajari ini. Jadi saya dapat banyak banyak masukan riset gitu. Terus yang kedua bagaimana mereka kuliahnya, bagaimana di kampusnya ada kebijakan apa. Misalkan ada di Surabaya itu di ITS atau kalau nggak salah di ITS. Kayak Mas Danang ambil S2 gitu kan. Iya. Di ITS itu juga ternyata sebelum masuk sudah diharuskan punya pengalaman. Rencana riset. Rencana riset ya. Dan sudah dipilihkan pembimbingnya siapa gitu. Termasuk tuh. Iya, termasuk. Okay. Ada juga yang di kampus mana itu ya, di Jakarta itu sebelum masuk S3 tuh. S3 akuntansi sebelum masuk sudah ketemu sudah tahu promotornya siapa. Oh gitu. Milih promotor itu persis dengan kampus di luar negeri. Oh, kalau luar negeri di UI juga gitu. Oh, ini aku belajar banyak. Besok ajakin aku Pak. Ya. Ajakin lagi keliling-keliling. Nah, siap, tapi siap. banyak orang tuh yang mahasiswa itu banyak ngeluh kesahnya tentang apa? Ini banyak banget ya. Sambil dimakan boleh loh Pak. Makan dulu kita. Yap. Sebenarnya paling banyak hubungan mahasiswa dengan dosen. Apa itu? Dalam percintaan? Banyak. Dalam berbagai hal yang berhubungan dengan mahasiswa dan dosen. Karena memang mereka selalu bergesekan kan. Ada hubungan terus di dalam kelas maupun di luar kelas saat bimbingan dan sebagainya. Jadi yang paling banyak adalah masalah-masalah seiring dengan hubungan dosen dan mahasiswa. Misalkan masalah sulit ditemui. Ya itu banyak banget itu terus nggak ACC, ada yang merasa sudah sesuai dengan permintaan tapi kok tetap masih dipersulit gitu ya. Nah dan itu kadang kita nggak bisa memberikan solusi karena kita kan nggak tahu apa situasinya kan. Situasinya kayak gimana? Kita nggak bisa. Wah kamu harus, nggak bisa nanti. Salah kan. Benar. Mungkin dosennya juga ada pertimbangan tertentu. Ini mahasiswanya juga misalkan nggak paham-paham yang diterangkan misalkan gitu. Jadi ya upaya-upaya yang kita berikan solusinya ya pendekatan-pendekatan yang normatif lah. Normatif, betul. Ya sebaiknya menghubungi kaprodi gitu-gitulah. Iya, karena kita juga nggak bisa menjustifikasi kamu salah, kamu harus gini-gini. Karena seorang psikolog pun kan nggak gitu juga. Dia nyaranin ya nggak harus gini gitu. Nah, ini Pak, sekarang kan lagi mahal ya biaya kuliah. Iya. Betul. Kuliah tuh mahal, di mana-mana mahal, PTNBS segala macem itu. Itu gimana Pak? Fenomena UKT yang naik gitu. Apakah nanti jadinya orang tuh malas kuliah? Atau sebenarnya bisa kita lihat dari sisi yang lain, kampus bisa lebih berkembang atau gimana itu? Kalau dari Pak Gin deh. Kalau saya amati ya, karena ini kan kampus terutama yang sekarang jadi PTNBH ya. Iya. Mereka memang harus mandiri kan, harus mandiri
bisa mendapatkan pendanaan kalau bisa di luar dari UKT. Betul. Gitu kan, kalau bisa. Yang saya contohkan yang bagus adalah IPB Bogor ya. Nah, dia punya pengelolaan gedung konvensional untuk graduation dan sebagainya, ada mungkin fasilitas kesehatan. Nah, itu diharapkan jadi subsidi UKT. Oh, jadi gitu. income dari situ itu bisa mensubsidi UKT mahasiswanya. Jadi diharapkan ada di dalam poin akreditasi itu ada sumber lain selain SPP atau selain UKT. Iya benar. Misalkan kampus punya hilirisasi riset yang dipakai industri gitu kan. Itu diharapkan untuk sebagai subsidi buat biaya tadi biaya pengelolaan tadi. Tapi emang maksudnya gini, kalau nggak ada ada subsidi, nggak ada bantuan segala, kuliah tuh emang mahal banget berarti. Bisa jadi berat banget. Karena operasional kampus kan. Nah, ini kita yang nggak tahu nih, kadang mahasiswa nggak tahu. Aku sebagai ini kadang standing pointnya kalau ditanyain, Mas UKT kemarin gimana? Aku di sisi lain, aku kan temanku lumayan banyak dari Pak Gin kayak itu, dosen segala macam. Ada juga aktivis segala macam. Nah, aku bingung statementnya karena emang kampus butuh jalan, mahasiswa pengen kuliah murah juga. Itu sebenarnya sok gede itu, Pak. Iya, operasional kayak misalkan gaji dosen, tunjangan dosen, terus nanti belum lagi kalau ada riset itu kan kita sebagai pengelola kampus juga harus menyiapkan pendanaan riset, Mas Anang. Jadi itu yang diharapkan untuk indikator-indikator capaian-capaiannya itu bagus gitu kan. Ya kita harus menyiapkan biayanya kan gitu. Nah, itu yang enggak sedikit. Seharusnya kalau kampus bisa membuat unit bukan cost center tapi center pendapatan, income center gitu bagus. Misalkan kalau di Surabaya ada yang punya hotel gitu ya, punya rumah sakit gitu bagus. Jadi sebenarnya itu tujuannya juga nggak selamanya untuk memperkaya kampus kan, biar biayanya juga bisa tekan. Iya betul, karena memang complicated ya pengelolaannya ini. Apalagi kalau di swasta ya, kalau kayak di kampus kita memang harus kreatif gitu. Harus kreatif cari pendanaan. Iya. Harus kreatif gitu. Kreatif. Ngomong-ngomong kreatif, Pak. Tadi kan di awal sempat disinggung kalau seumpama jadi dosen bisa hidup. Kan? Nah, bisa hidup aja gitu. Hidup aja. Tapi sekarang kenapa sih fenomena sekarang banyak dosen yang ngonten gitu? Iya banyak ya. Kenapa, Pak? Maksudnya ini kan jenis pekerjaan baru yang kadang nggak banyak orang tahu gitu. Kenapa dosen-dosen sekarang konten selain alasan tadi emang harus relate sama target market kita mahasiswa gitu loh. Ya, ini kalau kasarnya gini, Pak. Kasarnya aku tanya, emang kurang ya gaji dosen gitu? Cari tambahan. Lumayan tambahan kalau dapat endorse. Satu endorse gitu kan. Paling enggak dua pendapatan kalau kita konten, dosen-dosen konten ya. Yang pertama jadi pembicara. Oh ya. Itu yang utamanya, yang kedua jadi endorse gitu. Tapi yang paling memungkinkan yang jadi pembicara ini. Iya. Ya. Jadi kita eksis di sosial media, terus ada undangan dari kampus lain. Nah, ini yang memungkinkan untuk income dosen sebagai tambahan, Mas Anang. Jadi kayak kita dari dosen ya lebih pede aja dan secara branding ya menguatkan itu. Akhirnya bonusnya adalah kita bisa dikenal lebih banyak orang, lebih bisa dikenal dan bisa berbagi, istilahnya kayak gitu kan, ke seminar-seminar. Dan gaji dosen kalau dibanding seminar gede mana, Pak? Ya kalau satu seminar ya untuk gaji ini ya pokok ya. Gaji pokok. Ya hampir sama kayak gaji pokok. Misalkan kalau undangan seminar, kalau kelasnya Mas Danang kan mahal ya. Saya belum dosen, Pak. Apalagi kalau dosen, wah lebih mahal ya. Enggak pada ngundang, Pak. Belum dosennya mahal. Iya. Ya itu. Jadi kalau cari ngundang dosen Mas Danang ya, kalau yang lebih murah saya. Bisa. Versi murah. Apa kita bikin tour aja, Pak? Iya. Kita bikin tour, nanti paket Bandung, nanti ajak teman-teman aja. Iya. Ayo kampus yang mau kita datengin, ayo kapan?
Boleh, betul. Kosnya nggak mahal banget. Yang penting kita jalan. Karena tujuannya kita memberikan edukasi. Betul. Ini potong TikTok nih bisa nih. Bener cuy. Maksudnya kalau seumpama ngundang, sebenarnya seminar mahal, kenapa mahal itu sebenarnya lebih kepada kos kita produksi, jalan produksi segala macam gitu kan. Iya betul. Cuma kalau ketemu kita di jalan ya ngobrol-ngobrol aja gitu sih. Itu seminar. Itu ya pendapatan yang membantu sekali sih Mas kalau menurut saya. Iya. Ya kalau katakanlah 1 bulan 2 kali itu sudah cukup ya. Cukup lah ya. Cukup gitu. lah. Untuk beli bensin Vespa gitu cukup lah. Nah ini Vespa lagi nih. Banyak yang 2 tak tadi NSR, sekarang Vespa. Harley juga ada bos kemarin bos. Ini ya itu di sisi lain sih, sisi lain. Hobi. Udah dikumpulin dari kuliah. Iya, betul. Nggak tiba-tiba pagi tiba-tiba punya enggak bro. Ya semoga lagi besok minjem lah Pak. Boleh. Ya income. Porsche mana ya Porsche? Dibalik titipan dari yang di atas. Kita sebagai tukang parkir ya. Kita sebagai tukang vale gitu. Tukang vale itu betul. Ya itulah yang ngomongin konten kreator, kadang pernah nggak sih Pak ketemu dengan orang yang melihat kita ekspektasinya tuh tinggi banget tapi realitanya sebenarnya ya udah biasa aja bro kayak gitu. Iya betul. Banyak yang kayak gitu nggak sih? Ya kadang aku di DM gitu ya. Gimana? Saya tadi ketemu saya tadi ketemu Bapak di mall ini tapi mau nyapa sungkan. Loh, enggak apa-apa Mas, santai aja, sapa aja enggak apa-apa. Iya loh. Gitu. Kadang pernah enggak Pak di mall gitu jalan tiba-tiba orang bisik-bisik tapi kita denger gitu. Pernah. Itu istriku yang sering gitu. Oh iya kan? Tadi ini loh katanya mau foto tapi sungkan. Loh enggak apa-apa. Padahal kita biasa aja Pak. Kita serius. Manusia biasa. Iya, biasa gitu. aja. Ya wes, foto-foto aja, ngobrol-ngobrol aja. Betul. Weh, pagin. Sungkan kali Pak ada anak-anak sama istri Pak. Kalau saya mau foto-foto aja. Foto. Kalau ada Mas Danang ya nanti kalau makan soto ketemu Mas Danang ya biar dibayari Mas Danang. Ya, boleh nggak apa-apa, asal ngomong. Kalau tidak ngomong tiba-tiba Mas nanti ikut Mas Danang lah, ngajak ribut itu berarti. Berarti sebenarnya posibilitas tadi income, oke. Sebagai status gitu dosen. Harus punya income lain, konten kreator iya. Apalagi Pak ngisi seminar. Posibilitas yang bisa income tambahan jadi dosen tuh apa? Ini kelas gimana? Bikin kelas gitu ya. Misalkan teman-teman dosen marketing ya buka kelas marketing, terus teman-teman buka kelas misalkan apa ya riset atau bahasa gitu ya. Bisa segmen marketnya mahasiswa bisa di luar itu juga gitu. Kalau misalkan marketing bisa kita bikin kelas untuk jadi konten kreator yang baik gimana. Ya, bagaimana branding UMKM gitu itu bisa jadi kelas. Tapi saya belajar banyak dari Pak Gin. Dulu pertama kali kita ketemu ingat ya Pak? Ngobrol ngomongin kelas. Alhamdulillah kemarin kita juga bikin kelas konten kreator. Ya alhamdulillah Pak ya. Saya nggak diajak ini. Besok kita siap. Ya, tapi kan produksian udah aman. Ya nanti tinggal calling BSM rental boleh, ayo kita mau bikin kelasnya support. Boleh lah BSM. Buat teman-teman yang mau sewa-sewa alat segala macam Pak, mau production yang lebih proper, BSM Pak. Alat-alat ini alat semua nih BSM nih. Keren. BSM rental. Ini yang paling lengkap di Jakarta. Pertama Jakarta dulu. Jakarta. Tapi sekarang bukan di Jogja. Dan dia ada delivery juga. Maksudnya mau diantar itu juga bisa. Satu lagi 24 jam, Pak. 24 jam. Kita paling suka. Kadang syutingan kan gabut. Betul. Jam 2 malam. Ngapain mau dia? syuting ya gitu. BSM halo gitu. Konten kreator. Pak Gin bisa nanti. Bener. Ya, gampang lah Pak Gin nanti kalau semua mau masuk. Ayo, ini kita mau produksian nih BSM ya. Jangan cuma sekali aja. Oke, teman-teman yang mau syutingan proper BSM bisa. Itu ngomongin income tuh banyak sebenarnya. Nah, sekarang gini Pak. Ngomongin dosen, itu kan banyak tantangannya. Suka dukanya. Yang paling duka tuh apa? Yang paling suka apa? Selain MSR hilang tadi ya. Aduh, apa ya? Kalau yang paling seneng ya? Kalau yang paling seneng tuh ketika kita ketemu mahasiswa kita dulu.
yang sudah sukses. Oh, wah Pak, saya dulu mahasiswanya Pak Gin gitu, sukses. Itu seneng banget. Betul. Terakhir aku ketemu itu mahasiswa aku dulu satu touring. Satu touring. Dulu mahasiswa tuh. Dulu mahasiswa. Sekarang touring bareng. Waktu mahasiswa aku mah nggak tahu, karena nggak notice ya. Terus Pak, saya mahasiswanya Bapak loh dulu. Oh iya. Ada yang ketemu di rumah makan gitu, dia sudah dia mau S3 gitu. Ketemu itu senang. Ada yang kalau mahasiswa yang non kampus kita, artinya mahasiswa kelas kita, kelas jauh gitu ya. Yang terakhir, Pak saya kemarin keterima nih beasiswa di Malaysia. Nah itu dia lapor WA, itu seneng ya. Jadi apa ya, ternyata ilmu kita bermanfaat itu bagi seneng. orang. Bagi dosen itu senengnya luar biasa. Gitu. Nah sedihnya Pak. Sedihnya biar kita nikmati sendiri. Oke, sedihnya biar kita nikmati sendiri. Ya gitulah, pasti hidup tuh ada jalan yang senang, sedih. Tapi sebenarnya gitu Pak, bener. Di sosial media itu emang kita harus nunjukin yang baik-baik. Kadang orang bilang, betul. Mas Danang nggak pernah capek tuh, bener. Mas Danang nggak pernah ini. Sedih. Bro, turuin jungkir balik bro ini gitu. Nyetir bayangin nih, ini tim-timku nih yang di belakang layar gitu. Yang tidur. Saya kan sering bolak-balik Jakarta naik mobil Pak. Yang bisa nyetir cuma aku sama Iki. Nah, ada Zuldan sama Ica itu pokoknya kerjaannya tidur gitu. Yes, itu. Kudune kan gitu ya, stereotip orang, wah ini Mas Danang nih, konten kreatornya. Wah, harusnya di belakang. Naik Alphard. Enggak, kita naik Honda Jazz. Naik Honda Jazz nyetir sendiri. Lebih ke supir pantur apa, bukan konten kreator. Itu suka dukanya emang kayak gitu. Tapi nggak mungkin kita tayangin. Iya betul. Ya biar orang itu enjoy aja lihatnya gitu. Seneng. Dosen itu kan kadang terkenal ada yang dosen gila. Ya. Ada yang susah kasih nilai. Ya, betul. Itu kenapa Pak? Saya juga sering, aku pernah ada pengalaman gini. Nilaiku kan jelek, ya enggak jelek amat. Maksudnya aku dapat B-min. Ya. Aku pengen perbaiki biar IPK aku bagus gitu, biar bisa ikut COC. Tapi aku ngulang Pak semester depan. Ngulang, kok malah jadi B doang? Enggak, malah turun jadi C+. Oh, turun C+ dari B-min. Harusnya itu aku ngulang. Bagus. Ini dosen nih kayaknya punya dendam gitu kan. Itu kenapa tuh orang-orang suka ngasih jelek nilai mungkin gitu. waktu ngulang nilainya lebih rendah berarti ya, terus di rata-rata gitu. Sebenarnya lebih ke kesel Pak. Keselnya gini, ya udahlah saya kan cutting, otomatis ngulang kan ketemu adik-adik kan. Saya datang, ditanggil. Ini ada angkatan yang lain juga, silakan Mas Danang maju perkenalan diri. Udahlah saya ini ngulang, nilai saya jelek, nggak usah lah dikenalin lagi gitu. Orang juga udah tahu kok satu angkatan beda, mukanya beda tua gitu. Nah udah gitu, jelek. Ya Allah, ya sudahlah. Semoga kebaikan buat dosenku. Amin. Aku nggak pernah mau ngomong jelek kok. Ya itu aja lah. Introspeksi dosen. Kenapa tuh Pak? Kenapa kayak gitu? Ya mungkin ini ya, bagi dosen itu enggak kejam, enggak kejam, enggak apa namanya, enggak apa tadi istilahnya, killer karena dosen tersebut pengen kita bisa sesuai dengan standarnya gitu kan. Nah itu yang mereka pengen kasih ke anak didiknya. Jadi kadang kita melihat, kalau kita melihat orang tua marah ketika anaknya megang api, karena anaknya nggak tahu kalau api itu panas. Gitu. Kalau kita sekilas melihat kayaknya killer gitu kejamnya. Wah nggak boleh. Padahal itu bagus. Padahal itu bagus gitu. Jadi mungkin kadang istilah dosen killer itu jadi timbul karena merasa tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya mungkin keinginan dosen ya pengen menjadikan mahasiswa itu bagus. Gitu. Ya sulit juga. Jadi ya itu tadi, harus sebagai dosen mungkin sekarang harus menyesuaikan mahasiswa. Yang disebut killer itu yang seperti apa. Kalau mahasiswanya enggak semua mahasiswa itu kan harus pinter sebenarnya di satu mata kuliah tertentu. Kalau bagi kita enggak mungkin lah ini anak
kalau disuruh marketing, ilmu-ilmu marketingnya nggak mungkin mau lah. Mungkin dia ahli di finance-nya. Ketika kita ngajarin mereka skripsi misalkan ya, satu metode ini, wah kok nggak bisa. Mungkin dia metode lain yang cocok, misalkan survei lah, yang gampang, yang lebih mudah gitu. Tapi kalau bagi kita lihat potensi mahasiswanya ini bisa di-push, ya kita push. Jadi nggak bisa, saya sendiri nggak bisa sembarangan semuanya harus nanti skripsinya jadi publikasi. Nggak bisa. Tapi itu ya butuh waktu ya. Kalau dulu saya seneng tegas itu seneng. Iya. Dulu. Biasa tipikal dosen muda tuh kayak gitu. Gitu ya. Powernya emang gitu. Tapi semakin baik. Hampir setiap ujian skripsi itu nangis. Siapa? Yang saya uji. Mahasiswa. Pasti nangis. Dan itu saya puas waktu itu. Balas dendam itu. Waduh, ngawur ini. Wah, untung aku ketemu pagi sekarang gitu. Iya, mungkin itu. Jadi perasaan, wah kamu nggak bisa. Jadi kita selalu cari kesalahan itu, kurang titik 2-nya kurang pas gitu. Ya. Wah, jangan punya tim editor saya, Pak. Itu sering typo itu, jangan. Itu belum skripsi aja, revisinya videonya bagus, Pak. Typo mulu gitu. Tapi ini intermezzo dulu. Kita main games dulu ya, Pak. Jangan. Yang mana tadi? Jangan punya, adalah namanya Iki gitu. Itu tuh. Ya, kita bakal game apa nih? Benar atau salah. Jadi Pak Gin boleh ambil dulu nanti pertanyaan apa yang akan keluar untuk Pak Gin. Nanti diklarifikasi. Door prize-nya. HP door prize-nya. Kita bukan Willy Salim, Mbak. Buka aja ya, Pak. Nah, silakan, Pak. Ya itulah dosen. Itu pesanku satu, Pak. Jangan punya tim, saya itu ya. Oke, ini ada C, teman-teman. C. Benar atau salah, teman-teman? Kita coba baca. Benar atau salah kalau sering dijadiin tempat curhat sama mahasiswa? Bisa benar bisa salah. Boleh? Waduh, aduh gimana itu? Boleh. Kalau saat ini benar. Karena kita membuka diri. Terus kita jadi dosen yang receh gitu kan. Jadi mereka mau. Tapi ketika dulu kita nggak membuka diri. Killer tadi ya. Yang ujian sidang skripsi nangis. Nah, itu nggak mungkin jadi tempat curhat. Iya. Gitu. Pasti berjarak. Kalau bisa dihindari, dosennya ke sana, kita ke sini. Jalan ke sini. Iya. Tapi seru nggak Pak itu jadi orang kayak gitu? Maksudnya jadi dosen killer gitu. Saya takutnya doanya itu loh. Nah itu tadi. Untungnya aku tadi berdoa bagus. Tapi tidak semua mahasiswa seperti saya. Ya ingat teman-teman gitu. Untuk sekarang terbuka ya. Santai. Gitu. Aku tuh Pak jujur ya. Kadang suka lupa kalau Pak Gin itu dosen. Kita kayak temenan aja ngobrol. Sumpah. Kalau teman-teman ketemu Pak Gin di jalan, disapa aja. Ngobrol. Sumpah kayak temenan sih. Bener. Kita jalan-jalan gitu. Ini Pak Gin luar biasa gitu ya. Kita lanjut lagi mungkin ya Pak ya untuk mau buka apa lagi silakan. Lagi nih ya? Boleh. Oke. Pertanyaan kedua. Aduh. Aman Pak. Nanti disuruh ngejoli. Enggak, aman. A. Oke. Benar atau salah? Pernah punya pengalaman pahit waktu sidang skripsi? Sebagai mahasiswa, sebagai dosen gitu. Sebagai dosen pembimbing mungkin ya. Nah itu gimana tuh? Kita nggak pernah tahu POV dosen-dosen, yang tahu POV-nya adalah dosennya sering kabur gitu. Pengalaman pahitnya sebagai pembimbing, waktu mahasiswa bimbingan kita ditanya penguji nggak bisa jawab. Wah itu kacau. Nggak bisa jawab satu, yang kedua ini yang nyuruh pembimbing, waduh. Ini kenapa pakai metode disuruh pembimbing? Waduh itu. Gak tahu ini dia ngapain. Wah ini terus gimana Pak? Contoh nih aku nih yang mahasiswanya. Aku penguji nih. Ini. Kenapa ini pakai metode ini? Waduh saya nggak tahu disuruh Pak Gin pembimbing saya gitu. Ya itu. Terus gimana Pak Gin jawabnya? Aduh itu ya kita deg-degan juga kan. Kayak malah kita diuji. Iya malah semua di. Terus sekarang aku jadi dosennya ini. Oke boleh dijelaskan pembimbing kenapa itu suruh metode itu?
Nanti malah ini kita diadu nih. Iya. Pengungsi pembimbing nih ya. Itu kayaknya seru sih. Kayak teman-teman mahasiswa yang mau bikin bingung, bikin dosen bingung, boleh kalian salin aja. Tapi nanti habis itu kalian bakal jadi kenangan terburuk kayak Pak Agin ini kan nggak bisa lupa. Jadi kayak kenangan tuh cuma 2 Pak menurut saya. Yang seneng banget sama sedih susah banget, susah banget. Itu bakal nggak kelupaan. Ini memori yang jelek. Itu sih. Jangan jadi orang yang menyusahkan lah teman-teman. Maksudnya kalau seumpama memang teman-teman lagi salah pusingnya jangan lempar salah ke orang lain gitu. Ya sedih. Ada sedih lagi nggak Pak? Paling kalau mahasiswa waktu itu mau gini, mereka waktu sidang skripsi itu kan akhir ya, untuk mendapatkan pengakuan lulus dan mau menunggu wisuda. Betul. Yang selalu kita sedihkan itu, apalagi dulu ya, dulu sedihnya berlipat-lipat. Kalau sekarang ya agak mengurangi. Mereka ternyata banyak yang nggak tahu loh mata kuliah yang sudah diambil itu dan nilainya bagus-bagus gitu. Gitu. Berarti dia cuma ngambil datang-datang aja sih. Nah itu. Iya. Ternyata banyak orang ketika yang masuk kelas gitu mereka hadir fisiknya. Secara fisik. Secara fisik hadir. Secara jiwanya. Nah itu dia. Habis putus kali Pak itu. Nah Pak. itu. Itulah. Habis diputus pacarnya mungkin. Fenomena HTS. Kemarin kita ngomongin Abdur Pak. Abdur nih gini. Gimana tuh? Lucu dia tuh. Dia pernah ngomong, wah Mas aku tuh habis gagal move on sama mantan HTS ku. Berat ini. Bro, ini kan HTS ya, hubungan tanpa status. Gimana kamu bisa ngomong mantan gitu, Pak. Memang orang yang lagi putus segala macam itu kelihatan banget Pak di kelas kalau wah ini lagi ini kayak gitu kelihatan nggak Pak? Kita sebagai dosen diem aja gitu atau gimana? Iya, paling kok kayak kosong gitu ya pikirannya. Semoga Abdur tidak kosong juga ya. Mungkin perlu cek kodam dia. Abdur kosong apanya? Dompetnya. Oke lah kita tur bareng lah ya Pak ya nanti sama Abdur segala macam. Ya, itu. Lanjut ke mahasiswa yang tadi ya kita gibain aja. Abdur kan mau S2 Pak. Oh, oke. Sama ya sama Janang S2 juga. Enggak tahu dia tuh. Ini Pak, aku kadang pusing. Abdur, dia sering ngaku-ngaku Pak. Apa tuh? Mas Danang tuh masku. Sudah kapan kamu ada di kakakku gitu kan? Nggak ada gitu. Tapi ya udah hiburan aja tuh orangnya. Semoga orangnya nonton ya. Orangnya nonton kupingnya panas ya Pak, gitu. Tapi yang suka duka udah. Terus yang nggak disukain udah. Ngapain Pak ambil S2? Wah, nggak apa-apa. Saya mau ditanya nggak apa-apa. Itu tadi Pak. Mas Danang kan sudah punya industri kreatif, dipanggil di mana-mana itu kan, konten juga udah sering meledak, endorse banyak. Ngapain S2? Pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas Pak. Hal ini gini ya, maksudnya aman ya? Kabelnya tuh ini. Manusia nggak pernah puas. Sama aku sebenarnya kayak ketika udah achieve satu aku pengen yang lain gitu. Sama satu yang paling berat tadi Pak, aku tuh bingung banget kalau seumpama ditanya calon mertua padahal belum ada juga sih, kerja apa Mas. Sebenarnya aku tahu konten kreator udah bisa disebut sebagai pekerjaan gitu. Tinggal kasih portofolio. Ini Instagram saya. Emak-emak zaman sekarang udah main IG Pak gitu, gampang. Centang biru, ratusan ribu follower. Aman. Iya betul. Highlightnya bendera-bendera negara aman. Cuma kan ini tidak selamanya Pak. Gitu. Maksudnya aku pernah ada di titik yang paling rendah juga gitu. Jadi paling nggak harus ada backupan lah gitu. Sementara backupanku kan ya berkonten sama beberapa bisnis yang running juga. Cuma kan buat menjadi secure, apalagi menanggung anak orang nanti dan tanggung jawab yang banyak. Nah aku tuh selalu takut Pak. Itu wajar nggak sih kayak gitu sebenarnya? Ya semua orang pasti punya ketakutan ya. Saya pun sebagai juga punya ketakutan. Pasti, ya. Apalagi kalau mikir terlalu jauh kan. Itu dia. Sampai kadang kita nggak menikmati yang saat ini. Gitu. Itu dia. Iya sih, kadang kita tuh terlalu berekspektasi, mikir terlalu jauh. Tanpa sadar kita sebenarnya udah ada di titik ini dan harusnya bersyukur. Dan titik ini banyak orang yang ingin seperti kita. Kadang itu lupa Pak saya.
kufur nikmat dan astagfirullah. Sujud. Astagfirullah gitu. Ya itulah ya. Kalau aku melihatnya sih dua sisi ya, itu bisa bagus karena kita punya visi, visioner segala macam, dan sepertinya itu kalau aku baca dari TikTok standar TikTok itu cewek suka cowok yang visioner, dia nggak kelontang-kelantung gitu. Ada goals lah ya. Ada goals gitu. Tapi di sisi lain juga kita juga harus menikmati hidup juga. Harus balance. Gitu. Harus balance. Gini Pak, jangan Pak buat anak-anak atau ini yang dengerin mungkin mahasiswa calon mahasiswa atau mungkin orang tua. Aku baru sadar kalau sumpama yang nonton aku tuh kadang orang tua juga Pak. Iya. Kan sering kan Mas Danang ketemu orang tuanya. Ketemu orang tua. Jadi yang foto bukan anaknya Pak. Mas Danang, ya gimana? Saya mau foto. Ibu-ibu umur 50 tahun. Kok foto gak salah? Iya Mas, saya ini suka nontonin konten. Loh, mau kuliah Bu? Enggak, saya gak kuliah, anak saya. Iya. Kadang gini Pak, karena aku suka nanyain kayak berapa harga almetmu, berapa uang sakumu gitu. Jadi referensi ya? Referensi. Jadi kayak ada cerita kemarin aku ketemu sama ibu-ibu anaknya kuliah di ITB atau UI gitu. Nah, lihat kontenku, aku nanyain anak ITB sama UI. Berapa gitu. Dia sebagai standar, aku ngasihnya kebanyakan gak ya gitu. Makasih ya Mas, jadi aku bisa ngepres anakku. Astagfirullah, itu kalau doaku jadi apa ya? Wah, gara-gara Mas Danang nih jadi turun. Jadi, maaf ya teman-teman, itu di luar kontrol saya. Gitu sih. Itu gimana Pak? Pesan-pesan buat anak-anak atau orang-orang yang lagi nonton, profesi dosen ini masih oke atau tidak? Ya, dosen kalau sebagai profesi oke, tapi kalau bisa jadikan dosen ini untuk nge-push kita untuk belajar, gitu ya. Jadi belajar itu apapun. Ya. Jadi ketika kita jadi dosen, jangan berhenti. Oh, kita sudah punya ijazah, kita sudah punya jabatan sebagai dosen atau status sebagai dosen, pekerjaan sebagai dosen. Tapi ini bikinlah jadi pemicu kita untuk belajar terus. Karena satu sisi harapan orang kalau dosen itu kan pinter gitu kan. Satu sisi jangan kita melihat harapan mereka, tapi kita nge-push ke diri kita sendiri untuk belajar. Karena dengan belajar itu, apapun belajar ya, belajar konten. Saya belajar konten sama Mas Danang ya, belajar bagaimana cara dia mewawancarai orang, bagaimana cara mengelola tim. Itu satu saat kita bisa pakai itu untuk cari duitnya gitu. Betul. Saya juga belajar banyak banget dari Pak Gin. Nah, terima kasih banget lah Pak. Sama-sama. Menjadi manusia itu tidak selalu kita itu harus melihat jauh, gak apa-apa itu visi segala macam, tapi kita harus syukuri tadi pesannya bagus banget. Dan sebagai manusia itu kita juga harus sadar bahwa kita adalah pembelajar seumur hidup. Yoi, dari lahir sampai sudah tidak ada. Dan aku pengennya cuma satu Pak, ketika udah nggak ada gitu, aku masih bisa dikenang dari apa yang bisa aku berikan. Entah apapun itu, karena manusia ya meninggalkan nama aja gitu, tergantung namanya mau bagus atau jelek kan ya. Gitu. Itu semoga ya dosen-dosen ini juga bisa menjadi ladang amal baik untuk kita. Karena itu juga kalau di agama Islam bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan itu menjadi amal yang bisa kita bawa ketika amal kita jariah. Sudah amal jariah yang bisa kita bawa ketika kita udah nggak ada. Sekali lagi terima kasih. Thank you Mas Dr. Danang Ginanjar. Udah diundang ke podcastnya. Maaf ya Pak ini, waduh makanannya banyak banget nih. Ya, sampai ginilah. Kenyang. Tikum. Iya, nggak ada ikannya aja Pak gitu ya. Ya begitulah ya teman-teman, terima kasih sekali sudah menonton episode ini. Terima kasih juga BSM Rental dan Tikum yang sudah menyediakan tempat ini, makanan-makanannya, sampai Ilusi Kreatif yang sudah membuat acara ini jadi rame. Terima kasih lagi Pak Gin. Sama-sama. Hati-hati ke solonya. Gokil. Mantap. Pesanku satu Pak. Apa itu? Jangan punya editor Iki Pak. Udah. Bye-bye.